Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damkar, damkar, damkar jaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kalian akan saya ajak latihan tanya jawab soal pemadam kebakaran. Soal ini tentang perilaku api part 3. 15 soal dan dalam satu soal yang benar kalian mendapatkan 5 poin. Nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai soal-soal tes seleksi CPNS atau P3K teknis pemadam kebakaran nanti. Karena latihan ini dibuat untuk kalian yang akan mengikuti tes seleksi CPNS ataupun P3K, kemungkinan besar soalnya akan keluar di ujian nanti. Ikuti videonya, ambil ilmunya, daftar seleksinya, dan semoga kalian sukses. Baik, kita mulai saja latihannya. 15 soal tentang perilaku api part 3. Selamat mengerjakan. Pertanyaan pertama. Perpindahan panas yang menjalar melalui ruang atau udara di hadapan yang terbakar adalah A. Radiasi, B. Urbanisasi, C. Konveksi, D. Konduksi. Jawabannya adalah A. Radiasi. Pembahasan. Macam-macam perpindahan panas. Radiasi adalah gelombang panas yang bergerak melalui daerah yang terbakar menuju permukaan benda-benda di hadapannya. Kedua, konduksi. Ketiga, konveksi. Soal nomor 2. Apa yang disebut dengan bahan bakar? A. Benda padat, gas, dan cair. B. Semua benda yang dapat mendukung pembakaran. C. Bensin. D. Kayu bakar. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Soal nomor 3. Minimal berapa persen kandungan oksigen di udara agar dapat mendukung terjadinya api? A. 27%, B. 21%, C. 18%, D. 16%. Jawabannya adalah D. Untuk terjadi api, maka kandungan oksigen minimal di udara sebesar 16%. Soal nomor 4. Berikut merupakan contoh-contoh bahan bakar kecuali A. Kayu, LPG, solar. B. Kertas, majun, oli. C. Karbit, minyak, LNG. D. Batu, tanah, kaca. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Contoh bahan bakar. Benda padat, contohnya kayu, kertas, majun. Benda cair, contohnya minyak solar, bensin, oli. Benda gas, contohnya karbit, LPG, LNG. Soal nomor 5. Pengertian dari panas adalah A. Salah satu bentuk energi yang terjadi karena perpindahan suhu benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. B. Salah satu bentuk energi yang terjadi karena perpindahan suhu benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. C. Panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya pembakaran. D. Panas dari listrik, dari kimia, dari mekanis, dari nuklir, dan dari matahari. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Panas adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena perpindahan suhu, terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Soal nomor 6. Berikut ini adalah sumber-sumber panas kecuali A. Listrik, nuklir, matahari. B. Kimia, mekanik, listrik. C. Matahari, kimia, cahaya. D. Mekanis, nuklir, kimia.
Jawabannya adalah C. Pembahasan. Sumber-sumber panas berasal dari 1. Listrik, 2. Kimia, 3. Mekanis, 4. Nuklir, 5. Matahari, sedangkan cahaya tidak. Soal nomor 7. Full, oksigen, heat, dan chemical chain reaction jika bersatu disebut dengan istilah A. Resiko nyala api, B. Triangle of fire, C. Segitiga api, D. Tetrahedron of fire. Jawabannya adalah D. Gambar tetrahedron of fire sebagai berikut. Soal nomor 9. Pengertian dari kebakaran adalah A. Api yang besar, B. Suatu risiko dari api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki serta merugikan, C. Salah satu bentuk energi yang terjadi karena perpindahan suhu, D. Semua benar. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Kebakaran adalah suatu risiko dari nyala api yang tidak dikehendaki, tidak terkendali, sehingga menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa. Soal 10. Apa saja yang dihasilkan dari kebakaran atau produk-produk kebakaran? A. Nyala api, B. Panas, C. Gas asap, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Berikut ini produk-produk kebakaran. 1. Nyala api, 2. Panas, 3. Gas asap, 4. Gas kebakaran. Soal nomor 11. Contoh energi panas yang berasal dari listrik adalah A. Gesekan dan kompresi, B. Listrik statis dan dekomposisi, C. Pemanasan elektrik dan arus bocor, D. Panas pembakaran dan percikan las listrik. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Energi panas listrik atau elektrik contohnya seperti percikan las listrik, pemanasan elektrik, pemanasan resistensi, arus bocor, dan listrik statis. Soal nomor 12. Berikut contoh panas berasal dari energi kimia kecuali A. Panas pembakaran, B. Panas spontan, C. Bakteri pada senyawa organik, D. Gesekan. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Contoh energi panas kimia adalah panas pembakaran, pemanasan spontan, panas akibat dekomposisi, panas larutan zat dalam cairan. Sedangkan gesekan termasuk contoh energi panas mekanik. Soal nomor 13. Berikut faktor-faktor penyebab kebakaran kecuali A. Faktor teknis, B. Faktor gaib, C. Faktor alam, D. Faktor manusia. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Faktor-faktor penyebab kebakaran. Faktor alam seperti gunung meletus, sambaran halilintar. Faktor teknis seperti mobil terbakar. Faktor manusia seperti buang putung rokok, membakar sampah. Soal nomor 14. Berikut dampak dari kebakaran kecuali A. Keributan, B. Dampak sosial, C. Dampak lingkungan, D. Korban jiwa. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Dampak-dampak dari kejadian kebakaran adalah korban jiwa, kerugian materi, dampak lingkungan, dan dampak sosial.
Soal terakhir 15. Ada dua jenis api yang harus diketahui oleh petugas pemadam kebakaran, yaitu A. Api biru dan merah, B. Api yang terkendali dan tak terkendali, C. Api besar dan api kecil, D. Api di dunia dan api di neraka. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Jenis-jenis api yang perlu dipahami yaitu api yang terkendali adalah api yang dapat digunakan dan bermanfaat, dan api yang tidak terkendali adalah api yang tidak bermanfaat dan dapat merugikan. Oke, selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan. Berapa nilai kalian dengan menjumlahkan soal yang benar dikali 5 poin? Jika nilai kalian 25 poin ke bawah, kalian harus giat berlatih lagi. Dan jika nilai kalian mencapai 50 poin, kalian sudah ada jiwa pemadamnya. 50 poin ke atas, kalian hebat. Sekarang lanjut latihan di video berikutnya tentang APAR. Selamat berlatih dan semoga kalian sukses serta lolos dalam mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.